Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Reddy Kuswanto, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209250646 pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Banjarsari Kulon 1 kelas 4 dengan materi kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Untuk itu bisa dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Mas Wisnu, ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan kembali Mas Wisnu. Baik anak-anak, setelah kita berdoa bersama mengawali belajar kita pada pagi hari ini, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, karena kita cinta harus diapresiasikan dengan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga kita menyanyikannya. Baik, semuanya silakan berdiri, kita menyanyikan bersama. Nanti hitungan ketiga semuanya menyanyi dengan penuh semangat ya. Silakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
pemirsa raya, mari kita baca satu surat anak-anak supaya pembelajaran kita tambah barokah dan manfaat. Tentunya juga nanti anak-anak semakin tambah menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Baik, kita baca surat Ad-Duha bersama-sama ya. Kita baca dengan bacaan ta'awudz dan basmalah dulu ya, silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya semangat. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca, menghafal, sudah bersama-sama, semoga semuanya hafal. Allahumma amin. Oke. Baik anak-anak, mengawali juga pada hari ini kita belajar bersama-sama materi. Tapi sebelum itu akan Bapak absen dulu. Semuanya masuk anak-anak? Masuk. Siti masuk Siti? Masuk, Pak. Zaskia masuk? Masuk, Pak. Ainia? Masuk, Pak. Alhamdulillah, berarti masuk semua anak ya. Alhamdulillah ya. Kita akan bahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tentunya namanya hijrah, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Termasuk Nabi Muhammad hijrah ini tentu ada sebabnya, yaitu salah satunya adalah apa? Ada yang tahu? Karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Mekah itu kaum kafir Quraisy tidak senang dengan dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga orang kafir Quraisy ingin mencelakai, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga untuk keamanan dan juga dakwahnya Nabi Muhammad, maka Allah itu memerintahkan hijrah. Allah memerintahkan hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah. Tentunya dengan proses itu anak-anak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Karena Allah itu pasti melindungi Nabi Muhammad, karena Nabi adalah pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah. Jadi ketika Nabi itu mau hijrah sudah mendapatkan bisikan dari Jibril. Itu perintah Allah. Kan malaikat yang tugasnya menyampaikan ini siapa? Malaikat Jibril. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi disuruh untuk malam ini tidak boleh tidur di tempat tidurnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW adalah mengutus kepada sahabat Ali untuk tidur di tempat tidurnya, bahkan untuk menggunakan memakai selimutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah berangkat, karena Allah Maha mengetahui, gitu? Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui rencananya orang-orang kafir itu Allah sudah mengetahui. Bahkan dalam hati saja, apa itu punya unek-unek, Allah itu Maha mendengar. Seketika itu makanya Allah membisikkan, memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa terjadi? Ketika Nabi Muhammad sudah mulai berangkat malam hari, ditemani siapa namanya? Sahabat yang paling setia, yang
pertama masuk Islam. Siapa? Sahabat Abu Bakar. Bagus. Kemudian orang kafir Quraisy datang ke rumahnya Nabi Muhammad pada malam. Wah, ada tidur. Mau dibunuh, mau dicelakai. Ternyata yang tidur itu adalah sahabat Oh, ini bukan Nabi Muhammad. Ini adalah Ali. Akhirnya sahabat Ali diajar. Ayo di mana? Tidak mau berbicara seperti itu. Ya? Sehingga apa? Itulah yang namanya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga apa? Nabi Muhammad sudah dalam perjalanan ke Madinah. Sampai di tengah jalan di gunung itu ada gua. Ada gua namanya Gua Sur, ya kan? Sampai di sana bahkan Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar sudah beberapa waktu perjalanan sangat melelahkan. Sahabat Abu Bakar berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, situ ada gua. Bagaimana kalau saya periksa nanti kita istirahat di situ supaya badannya tidak terlalu capek. Akhirnya masuk di dalam gua, sahabat Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW istirahat di dalam gua apa tadi? Gua Sur. Bahkan berita tentang hijrahnya Nabi itu kaum kafir Quraisy itu juga ingin tetap mencari keberadaan Nabi. Mau dikejar sampai di Gua Sur. Melihat gua itu ada yang itu ada gua. Biasanya ada yang datang situ bersembunyi atau bagaimana lah. Ketika orang kafir Quraisy yang mau mencelakai Nabi Muhammad itu datang ke gua, Allah sudah memerintahkan laba-laba, burung untuk membuat sarang di situ untuk menutupi gua. Nah, karena apa? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangankan membuat sarang apa, mengubah kalian menjadi anak yang pintar, tentunya dengan penuh semangat, insya Allah pasti bisa. Makanya itu anak-anak tidak usah bersusah hati. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Jadi kalau Allah beserta kita, bersama kita, insya Allah kita akan berikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Makanya sampai Kanjeng Nabi sampai di mana itu? Madinah. Kanjeng Nabi di mendirikan masjid yang pertama. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Sehingga setelah hijrah Nabi itu berdakwah di sana bahkan berkembang pesat sekali. Jadi semua itu adalah perjalanan yang ada hikmahnya, okay? Perjalanan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah atas perintah Allah, tentunya ada hikmah di balik itu semua. Makanya anak-anak, pelajarannya kita bisa ambil bersama. Nanti setelah materi disampaikan oleh Bapak Guru, nanti kalian bisa merangkum. Oh, sebab apa tadi hijrah Nabi Muhammad SAW? Kemudian tentunya ada hikmah dan sebagainya. Nah, untuk itu nanti kita bisa kalian merefleksi untuk merangkum bersama-sama ya. Mungkin nanti perwakilan bisa maju ke depan. Tentunya sebelum Pak Guru lanjutkan materi pada siang hari ini, pagi hari ini, kita akan menonton bersama sekilas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ya. Nanti bisa kalian sambil melihat, mempelajari, bisa mengetahui. Oh, ternyata hijrah Nabi Muhammad adalah sebabnya ini itu karena perintah Allah dan sebagainya, bisa dipelajari bersama-sama. Siap ya? Baik, sebelum kita melihat video, supaya kita fokus bersama-sama, ya. Coba tangan di atas. Bagi yang tidak ikuti nanti berarti sedang ngantuk ya. Kita lihat bersama-sama. Baik, tangan di atas. Pegang kepala. Tangan di atas. Pegang kepala. Tangan di atas. Perhatikan tangannya ready. Pegang kepala. Tangan di atas. Pegang dagu. Bagus. Berarti ada yang dengan telinga. Berarti masih kurang
Fokus anak ya. Baik anak, silakan. Kita akan bersama-sama ya. Kita menyaksikan video tentang pembelajaran hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya. Akan sebentar. Tolong disimak dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan hijrah? Yuk, kita belajar kisah perjalanan hijrah Silakan saya Nabi dirangkum Muhammad nanti ya. sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Penyebabnya apa hijrah? Ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah dalam Quran Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah lihat bersama sekilas tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mungkin bisa saya minta salah satu tadi saya minta untuk bisa merangkum sekilas ya, bisa diwakili teman kalian. Ain, silakan maju ke depan. Yang sudah kamu tulis coba semuanya sini maju ke depan. Muhammad ke Madinah. Ali Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kami jadikan di hadapan mereka. Dan Nabi Muhammad perlu pergi ke Madinah. Pada 8 Rabiul Awal mereka perjalanan ke Madinah. Sesampai di Madinah mereka sholat Jumat dan bertemu kaum mukminin atau muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Mereka sangat senang bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Kami sudah beri maju untuk membacakan hasil rangkuman dari materi yang disampaikan Pak Guru dan juga setelah melihat video. Jadi ada beberapa poin yang perlu dipahami. Jadi kalau ada pertanyaan, kaum yang datang dari Mekah ke Madinah disebut apa tadi? Muhajirin, betul. Kalau yang kaum yang dari Madinah asli sebut kaum Ansor, betul. Nah, itu juga nanti ada soal-soal yang perlu dipahami, kalian sudah bisa paham. Baik anak-anak, selanjutnya
Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian semuanya. Nanti silakan digabungkan pertanyaan, mencocokkan dengan tepat ya. Silakan nanti untuk jangan lupa dikasih nama dan juga kelas. Belakangnya. Belakangnya. Jangan lupa dikasih nama. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah, saya minta ketua kelas untuk mengumpulkannya satu persatu. Diambil satu persatu untuk dibawa ke depan nanti. Sudah semuanya? Baik ya, saya mau lihat sekilas dari jawaban dari kalian semuanya. Alhamdulillah sudah benar. Benar. Sawah sudah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah dari tugas LKPD dari masing-masing anak, alhamdulillah setelah dilihat sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Guru pada pagi hari ini ya. Tentunya dengan penuh semangat, semoga belajar kita pada hari ini mendapatkan keberkahan, barokah, manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Dengan berakhir materi bab kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka itu mari pelajaran kita hari ini tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada pagi siang hari ini. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Ingat ya, semuanya doa dengan sungguh-sungguh karena doa adalah rukun ibadah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan duduk kembali. Baik anak, pesan Bapak Guru ya. Sebelum saya tutup dengan salam, ingat selalu berusaha melaksanakan sholat lima waktu, oke, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.